Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini adalah murai batu ngukluk. Bagaimana caranya agar bongkar materi, mengeluarkan isian. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Murai batu yang orientasinya ke lomba, tentu kita harus menyiapkannya dengan mental. Mental yang bagus, terah yang bagus, gen yang istimewa adalah pondasi dasar yang wajib kita miliki kalau kita orientasinya adalah untuk ke kontes. Orientasinya untuk perlombaan. Orientasinya adalah memenangkan di setiap event perlombaan murai batu. Kalau kita orientasinya untuk memenangkan setiap perlombaan, berarti kita harus di atas rata-rata dari teman-teman perlomba burung murai batu. Ada yang senior, ada yang sudah lintas nasional, ya. Kita berarti kalau orientasinya mau juara satu, harus mengalahkan mereka semua. Nah, dari segi apa kita bisa mengalahkan mereka semua? Kalau dari terah saja kita sudah kalah. Mereka memiliki terah yang bagus karena mungkin punya link yang bagus juga, seperti modal yang cukup untuk membibit dari terahan nasional. Atau mereka karena orang besar, jadi memiliki link yang bagus untuk memiliki murai batu terahan yang bagus pula. Tapi teman-teman jangan pernah berkecil hati, meskipun kita yang hanya memiliki terahan di latberan, di tingkat RT, tingkat RW, latpres, event kecil, kita juga punya kesempatan untuk memenangkan di setiap perlombaan. Bukan memenangkan di perlombaannya, tapi di setiap. Teman-teman perlu yang namanya memahami bahwa karakter murai batu itu penting dan harus teman-teman pegang. Mereka boleh lebih bagus burungnya, ya, tapi mereka akan kalah ketika teman-teman lebih memahami burung murai batu teman-teman. Ya, ketika kita bisa mengenal karakter dari burung murai batu kita, niscaya di setiap perlombaan kemenangan akan kita tangani teman-teman. Mungkin mereka berangkat di setiap minggu. Murai batu yang bagus dan sebagus apapun kalau digeber setiap minggu, saya kira juga tenaganya, fighternya, performanya pasti tidak akan semaksimal jika diistirahatkan dengan cukup. Nah, disinilah celahnya kita masuk. Mereka boleh semau mereka karena mereka biasanya atau kita biasanya kalau sering prestasi itu pikirannya di atas awan teman-teman. Merasa paling oke. Ya gimana nggak merasa paling oke? Di setiap minggu kita selalu juara. Setiap perlombaan kita selalu memenangkan. Nggak kenal tuh yang namanya burung ngukluk. Nah, tugas kita adalah tadi, ada celah kita masuk. Kita harus benar-benar memaksimalkan burung murai batu kita ya dalam keadaan hanya on fire saja untuk dilombakan. Apa hubungannya dengan murai batu ngukluk membongkar materi? Burung murai batu yang sehat, mentalnya ada dasarnya, terus burungnya on fire,
insya Allah akan memutahkan materi teman-teman. Caranya gimana biar tidak ngukluk? Kalau di lomba setiap minggu burung ini kan selalu ngukluk. Caranya istirahatkan. Hanya itu yang bisa kita menangkan di antara burung murai batu yang bagus-bagus tadi. Kita harus jeli melihat peluang. Semua orang biasanya berlomba-lomba ingin yang terbaik, tapi mereka lupa teman-teman bahwa keseharian hal-hal kecil itu juga menunjang di hari H saat lomba. Contohnya, ketika kita mempuasakan burung murai batu kita selama 1 bulan penuh, puasa ini adalah tidak mendengar dan melihat burung apapun. Tentu fighternya akan tinggi ya. Terus untuk ngempet bongkar materinya itu akan semakin besar peluangnya. Beda cerita dengan burung murai batu yang sering kita track, sering kita pancing-pancing, apalagi sering kita lombakan di setiap minggu. Itu kemungkinan ngukluknya itu malah besar banget. Beda cerita ketika burung murai batu yang benar-benar kita rekondisikan dalam keadaan terbaiknya, kita istirahatkan benar-benar istirahat yang cukup ya, kita siapkan, kita keluarkan saat burung murai batu kita on fire. Nah, hal kecil ini yang perlu kita pahami untuk mengenal dari karakter murai batu kita. Meskipun dia kelihatan tengil di seminggu kemudian, tetap tahan dan jangan lombakan jika orientasi teman-teman adalah untuk memenangkan di setiap perlombaan. Jangan ambisi. Burung murai batu yang setiap minggu menang saat ini, itu umurnya tidak akan panjang teman-teman. Ya, dia tidak akan panjang dalam kemenangannya. Jadi mending kita siapkan yang pelan-pelan. Kita berangkat sebulan sekali. Ya orientasi kita adalah memenangkan di setiap perlombaan. Jadi ketika burungnya sedang kondisi jangan dilombakan. Karena burung ngukluk tadi itu sebenarnya ada hubungannya dengan stamina, ada hubungannya dengan tingkat factor, ada hubungannya dengan materi atau isian ya, dan ada hubungannya juga dengan tadi untuk tidak terlalu sering mengadu burung murai batu, entah itu melombakan ataupun di track atau dipancing-pancing. Coba kondisikan burung murai batu teman-teman dalam keadaan terbaiknya baru dilombakan. Dengan catatan burung yang jadi saya bilang harus mempunyai pondasi dasar yakni mental, tahan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.